Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang diharapkan. Amin. Kita sudah tahu semua bahwa kemarin dulu kan Iran itu menyerang Israel. Cuman yang saya bahas di sini ada beberapa negara-negara itu sepertinya bukan mendukung Iran, malah membantu Israel, padahal negara Muslim. Nah, negara mana itu? Jadi akhirnya dunia tahu bahwa banyak negara yang membantu Israel, bahkan beberapa negara tersebut ternyata adalah negara bermayoritas Muslim, ya, seperti Yordania yang ikut serta melindungi Israel dengan menembak jatuh roket-roket serangan Iran, sekaligus membocorkan serangan Iran ke Israel. Seakan-akan Iran itu dikhianati oleh negara-negara yang mayoritas Islam. Nah, jadi dalam pemikirannya mungkin Islam akan bantu, ternyata itu tidak, ya, diam-diam berpihak ke Israel. Entah alasannya apa, ya. Walaupun begitu, ternyata banyak juga negara-negara yang berani dan tegas memutuskan hubungan dengan Israel atas nama kejahatan yang mereka lakukan, seolah mereka tidak takut dengan konsekuensi yang akan diterima dengan memusuhi Israel. Adapun salah satunya Bolivia yang tercatat sebagai negara Amerika Latin yang pertama yang memutuskan hubungan dengan Israel, mewakili satu di antara 30 negara lainnya, dan termasuk Kolombia menyusul, di mana keputusan tersebut seolah-olah dengan semangat juang, ya, memberi contoh-contoh negara lain, ya, 9 negara lain yang dalam menyuarakan krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Beberapa negara lain yang terpantau mengambil sikap tegas, telah menarik diplomatnya dan berani memutuskan hubungan dengan Israel dalam bidang apapun, ya. Negara mana saja, ya, kita coba kita kutip, ya, dari beberapa negara yang betul-betul memutuskan hubungan dengan Israel. Kolombia, ya, negara yang ada di Amerika Latin ini dengan presidennya Gustavo Petro tak terbendung saat berbicara pada rapat umum McD 2 Mei kemarin, sebagaimana dilaporkan di Al Jazeera, di hadapan banyak orang yang mempengaruhi dari buruh internasional di Bogotá. Petro selaku Presiden Kolombia mengumumkan negaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel karena perang di Gaza, yang menyebutkan jika Palestina mati maka umat manusia pun mati. Dan langsung saja perkataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari rakyat. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat mengibarkan spanduk pro Palestina. Faktanya Petro telah menjadi kritikus keras, ya, serangan Israel di Gaza. Hal itu langsung membuat Israel akhirnya menghentikan ekspor, ya, ke Kolombia. Ya. Setelah itu layangkan kepada Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, masyarakat demokrasi tidak bisa membiarkan, ya, Nazisme kembali berkuasa dalam politik internasional. Maka Petro kala itu, sebagaimana dikutip oleh CNBC yang berlanjut ke bulan Februari, Petro kembali menjelaskan sikapnya untuk menangguhkan pembelian senjata Israel. Padahal sebelumnya Kolombia memiliki sejarah hubungan diplomatik dan militer yang kuat dengan Israel dan Amerika Serikat, hingga akhirnya bersama Brasil, Kolombia mendukung pengaduan Afrika Selatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional dan menuduh serangan di Gaza merupakan pelanggaran terhadap konvensi genosid, ya. Jadi itu hebat, ya. Berani banget, ya, negara kecil satu ini, kecil-kecil memang cabai rawit, ya. Yang kedua, Bolivia, masih di negara di Amerika Latin.
Walaupun Bolivia bukanlah negara muslim, Bolivia menjadi negara Amerika Latin pertama yang memutuskan hubungannya dengan Israel ya. Bolivia bahkan menyebut tindakan militer Israel di jalur Gaza sebagai suatu hal yang agresif dan tidak proporsional. Ya. Pengumuman pemutusan hubungan dengan Israel terjadi sehari setelah Presiden Bolivia itu bertemu dengan duta besar otoritas Palestina di Lapas Mahmud ya. Berdasarkan keterangan 30 Oktober yang dikutip BBC, Presiden Luis Arce menggambarkan tindakan Israel itu di Gaza sebagai perang. Meski demikian, para pejabat Bolivia tidak mengungkit serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Menanggapi itu, kelompok Hamas lantas mengeluarkan pernyataan dan menyambut baik keputusan negara Bolivia tersebut. Milisia Hamas Palestina kemudian mengundang negara-negara Arab yang telah memobilisasi hubungan mereka dengan Israel untuk melakukan hal serupa. Sebagaimana keterangan yang dikutip AFP, pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel bukan hal yang baru bagi Bolivia. Sebab pada tahun 2009 lalu di bawah kepemimpinan Presiden Evo Morales, negara tersebut pernah melakukan aksi serupa demi memprotes tindakan Israel di Gaza. Untuk selanjutnya hubungan diplomatik kembali dibolehkan tahun 2019 lalu. Namun untuk saat ini belum tahu kapan hubungan akan diperbaiki kembali. Akankah Israel akhirnya ditegur atau bisa mengubah sikapnya terhadap kejahatan perang yang ia lakukan? Semoga bisa cepat damai. Yang ketiga, Turki. Presiden Turki yaitu Erdogan dengan pernyataan terbarunya yang praktis bakal bikin Israel panik ya. Bagaimana enggak, setelah menarik duta besarnya, anggota NATO ini kemudian memutus hubungan perdagangan dengan Israel. Erdogan dalam keterangannya yang dikutip CNN mengatakan, upaya untuk menekan negara-negara barat yang hanya melihat Gaza hancur belahan namun diam saja seolah membuat dirinya malu melihat negara-negara muslim lainnya tak bertindak apapun. Sebelumnya laporan dilansir bahwa Turki menghentikan semua kegiatan impor ekspor dengan Israel yang dimulai 2 Mei tahun 2024. Kementerian Perdagangan Turki sebagaimana dikutip Antara dari Sputnik mengingatkan bahwa Turki telah membatasi ekspor 54 jenis barang termasuk bahan bakar pesawat dan oli motor ke Israel. Namun karena agresi masih berlangsung, maka langkah tahap kedua telah diambil oleh Turki di tingkat transaksi ekspor impor yang terkait dengan Israel telah dihentikan sepenuhnya, dan keputusan ini berlaku untuk semua jenis barang. Jadi resmi Turki itu menghentikan. Itulah beberapa negara yang betul-betul frontal, dan ada banyak lagi negara yang itu, tapi kita cukup tutup 3 saja. Terima kasih. Merdeka.